Yang disombongkan ini apa? Tengok baik-baik kulit. Bentuknya retak-retak macam tanah liat yang kering. Diciptakan dari tanah, akan balik kepada tanah. Dari dalam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Setelah hasad muncul penyakit satu lagi, yaitu takabur. Kabir, besar. Takabur, merasa besar. Ciri orang merasa besar, kalau jumpa tangan masuk kantong, muka ke atas. Kalau tak orang mengulurkan tangan duluan tak mau. Kalau tak orang menyapa duluan tak mau. Udahlah pesek ke atas pula. Masuk hujan gerimis, basah. Alhamdulillah, selama perjalanan ini saya ketemu orang-orang yang kalau tak disebutkannya jabatannya tak tahu saya dia punya jabatan. Orang rendah hati. Ustaz Somad, ini Bapak Kapolres kita. Ustaz Somad, ini Danyon, Komandan Yonif sekian. Ustaz Somad, ini Bapak dan Ramil kita. Ustaz Somad, ini Bapak anggota dewan kita. Ustaz Somad, orang-orang yang rendah hati. Kalau orang sombong, saya paling anti sama orang sombong. Kalau nampak saya orang masuk kantong, saya masukkan pula. Kalau nampak saya dia mendongak, saya lebih dongak. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong sodako. Apa kita berbaik-baik sama dia? Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang disombongkan ini apa? Tengok baik-baik kulit. Bentuknya retak-retak macam tanah liat yang kering. Diciptakan dari tanah, akan balik kepada tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Ceramah, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Sidang, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Tanda tangan, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Masak, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Razia, mati masuk tanah. Bukan lama hidup ini. Berapa lama anak di atas ini? Inilah pentas kehidupan dunia. Dan yang naik ke atas ini pasti akan turun. Tadi pertama kali naik protokol, turun. Naik kori, turun. Naik Bapak anggota Dewan Ketua Komisi 7, turun. Habis itu naik Ustaz Abdul Somad. Ini tak lama lagi turun. Bukan lama kita di atas ini. Fir'aun kurang hebat apalagi Fir'aun. Di mana Fir'aun sekarang? Fir'aun sekarang di Mesir, di Tahrir Square, di tepi sungai Nil. Saya pergi ke Mesir waktu kuliah, ingin betul jumpa Fir'aun. Masuk kami ke tempat Fir'aun. Ada di museum, dalam kaca. Banyak penjaganya. Fir'aun. Where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Kata di atas. Hebatnya Fir'aun, udah mati pun di atas juga tempat. Naik kami ke atas. Pas mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung. Kenapa? Nengok harga tiket 100 pound. Awak mahasiswa, duit tak ada. Tapi karena mau nengok Fir'aun, paksa bayar. Masuk ke dalam. Fir'aun yang dulu kejam. Yudhabi'una abna'ahum. Semua anak-anak disembelihnya hidup-hidup. Hari ini Fir'aun terbujur kaku di dalam kotak kaca. Saya tengok dekat-dekat dari mulai. Saya perhatikan dari ujung rambutnya, matanya, telinganya, hidungnya. Saya tengok semua sampai. Tapi dia pakai kolor. Ada kain macam manduk. Kakinya, saya tengok ujung kakinya, kukunya semua. Inilah yang dulu menyembelih anak-anak. Inilah dulu yang paling angkuh. Ini orang paling apa kata sombong Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian. Sembelih Musa. Akhirnya mati. Sehebat-hebat Fir'aun. Bangunan piramid masih tegak-tegak berdiri di Mesir. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi mati Fir'aun. Dan matinya jelek sekali. Mati Fir'aun mati paling jelek. Gimana matinya? Tersedak di Laut Merah. Mati. Dan sampai sekarang tak ada orang yang mau dikasih nama Fir'aun.
Pernah tak Bapak Ibu kenalan sama orang? Kenalkan, Fir'aun. Hebat ya, hebat. Matinya tersedak di Laut Merah, masuk air ke dalam, mati. Yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, arriquhu, bakar dia, bakar Ibrahim. Yang membakar Nabi Ibrahim namanya Namrus. Namrus pun hilang dalam kenangan masa, dan mati Namrus itu jelek sekali. Sombong, angkuh, Nabi disuruhnya bakar. Gimana matinya Namrus? Nyamuk masuk ke telinga, mati. Lupa pakai autan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata kalau Syanu mati disambar geledek, keren kan? Syanu mati kemarin kenapa? Disambar petir, Pak. Kan menggelegar. Buang. Ini kenapa? Nyamuk. Dan satu lagi tersedak. Begitulah ternyata orang-orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu kalau ada nanti orang yang sombong, sikit-sikit saya. Itu kemarin saya. Tabligh akbar kemarin malam itu kenapa ramai? Saya ustaznya. Saya, kalau bukan karena saya. Pak, yang selalu nyebut-nyebut saya itu 4, Pak. Yang pertama Fir'aun. Yang kedua Qarun. Yang ketiga Iblis. Yang keempat apa paling keempat? Saya. Kita ini siapa? Kalaulah bukan karena kudrat dan iradat Allah, detak jantung masih berdetak, hembusan nafas, Allah kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Dicabutnya nyawa itu, langsung badan yang hangat berowak menjadi macam sejuk es batu. Datang dokter dari puskesmas merasa leher sejuk, napas tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus kata dia. Bukan dibungkus pakai kain baju koko, bukan dibungkus pakai sorban, dibungkus pakai kain yang tak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Bukan digunting pakai gunting motongnya, pakai gigi kerak. Sehelai, 2 helai, 3 helai, gulung masukkan ke dalam. Mobil mewah, mahal, ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Mobil paling mahal katanya sekarang sedan Ferrari 2 pintu, harga 5 miliar. Tahun 2 pintu, rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti tahun 2020 keluar tak berpintu sama sekali. Tinggal, mobil mahal tinggal, keluarga tinggal, anak menantu tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau menyapu kepala anak yatim, kalau pernah kau bawakan nasi bungkus kepada fakir miskin, beli baju 2, pulang ke rumah, kenapa bang beli baju 2? Anak kita kan 1. Ada anak yatim di belakang sebaya sama anak kita. Ini awal sekolah. Pergi kau antarkan bu. Yang membeli bapak, yang mengantar ibu. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula. Udah. Berkelahi. Terus kan kalau ceramah harus detail. Sampai ke jublak SOP-nya. Jangan sampai SOP jadi SOS. Apa itu? Standar operasional setan. Mindset, main otak, set. Bagaimana men-setting otak bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya dipinjamkan Allah pendengaran, penglihatan, nyawa. Setelah itu akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kaya-kaya mati, yang penguasa-penguasa mati, yang masyhur-masyhur mati. Sebutlah nama. Tapi ada orang yang sudah meninggal, tapi namanya tetap kekal abadi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Tetap kenang sepanjang zaman. Manusia mati, apa yang dikenang? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Mudah-mudahan anak cucu-cucu kita meninggalkan nama-nama yang baik-baik saja insyaAllah. Jangan sombong, jangan angkuh. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu angkuh sombong, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Malam ini kaji kita hasad dan takbur. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi malam? Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. As-Somad itu nama dia. As-Somad itu dia Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min,
Ya Muhaimin ya Aziz. Sampai di ujung nanti ketemu Ya Ahad ya Somad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini apa? Ini hambanya, Abdus Somad, hambanya yang tak ada apa-apanya, budak yang tidak akan membawa apa-apa ke rumahnya karena dia hanyalah seorang budak hamba saya. Tapi kalau kau hambakan dirimu kepada Allah, maka bukan Allah yang jatuh rendah, tapi hamba itulah yang akan naik. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nah, Ustaz itu dia yang ceramah, dia yang sombong kan? Baru aja dia ceramah katanya jangan sombong. Dia sendiri menyombongkan diri. Mudah-mudahan kita berdoa sampai mati diberikan. Bapak Ibu, setelah pengajian ini kita akan berpisah. Tapi insya Allah kita tetap menyatu dalam doa. Saya tak minta doa banyak-banyak. Satu saja. Dari seluruh jamaah muslimin muslimat, pencinta dakwah dari Padang Sedempuan, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwalnya. Besok masih pengajian lagi kita di masjid. Subuh besok jangan lupa datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala hazihin niat, untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kami kita semua dari penyakit hasad dan takabur supaya selamat kita. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya datang ceramah di sini, disalam semua, dimuliakan, dicium tangan, dibawakan tas, dibawakan koper, nasi aja yang tak disuapkan, suap sendiri, makanan. Jadi bagaimana cara menghinakan diri kita? Masuk ke WC, cari masjid yang paling kotor WC-nya, bawakan bros, tutup bros sendiri. Kalau mau rasakan diri, itulah tempat kau yang paling hina, kau kotor. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Ini WC masjid, maka bersihkan. Tapi jangan sampai orang lain tahu. Jangan pula besok buat ambil streaming, saudaraku. Mari kita hinakan diri kita. Kita ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Janganlah semua mau di streaming, semua di streaming, semua di streaming. Kalau streaming, tengok sore tak ada like. Ada kau tonton aku streaming lagi? Tidak. Rupanya paket habis. Paksa besok diulang balik sekali lagi. Beramal harus karena Allah, harus karena Allah. Kalau mau merasakan diri rendah hina, pergi ke panti asuhan sana, pergi ke sana, bawa nasi bungkus, makan sama anak yatim itu, makan. Assalamualaikum Pak Ketua Panti, ya berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200, keluarkan, saya mau makan sama mereka. Semuanya Pak, enggak 3 orang aja. Makan sama mereka. Rasakan bagaimana susahnya penderitaan mereka, sapu kepalanya. Bawakan kain sama orang-orang tua panti jompo sana. Lakinya sudah meninggal, anaknya tak ada, sebatang kara. Cerita sama dia, menengok dia menyuap nasi, menggeletar tangannya, meleleh air mata kita. 40 tahun akan datang, beginilah bentuk aku, belum tentu aku bisa disayang orang. Hari ini kau dibanggakan, dimuliakan, dipuja-puji. Bagaimana di masa akan datang? Insya Allah itu akan menghilangkan takabur, angku sombong. Tegak di samping kubur, tegak samping kubur, tengok. Kalau ada nampak bendera putih orang mati, datang, buka penutup wajahnya, cium, sejuk macam es batu. Saya kalau ada orang meninggal, saya buka, saya cium. Sesama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun dah mati, bini orang ngamuk juga laki. Kalau tak percaya, coba. Tengok pemakaman. Dulu, waktu masih hidup, gagah, tegap, perkasa. Sikit aja dia bercakap. Batuk dia, mencret orang. Masuk dia, habis semua. Takut orang. Tapi begitu terbujur kaku, melangkahkan kaki, ringan. Mengayunkan tangan, ringan. Ada yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Menggerakkan kelopak mata. Ini yang paling ringan. Bisa tak Bapak Ibu hitung berapa kali sudah menggerakkan Pak? Tapi begitu malaikat maut mencabut nyawa, jangankan menggerakkan kaki, jangankan menggerakkan tangan, menutup kelopak mata pun tak sanggup. Terbujur kaku dalam keadaan mata melotot. Istri yang dulu katanya sayang bang, buah hati belayan jiwa. Begitu mata melotot, dia pun takut nengok.
Pergi dia ke masjid mencari Pak Imam. Pak Imam, tolong datang ke rumah. Kenapa? Lakiku matanya tak tutup-tutup. Datanglah Pak Imam menutupkan. Allahumma firli fulan bin fulan. Padahal dulu dia yang paling mengejek imam. Dia selalu ngejek-ngejek imam. Imam muazin azan. Hayya 'alas shalah. Apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Padahal ketika kau mati, imam nila yang menutupkan biji matamu. Allahumma fir li fulan wa fulan warfa' darajatahum al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah kau tahu, sadar bahwa selama ini sebenarnya kau hanya mimpi saja. An-nasuniam. Semua kita ini dalam keadaan tidur, dalam mimpi yang panjang. Yang kaya mimpi jadi orang kaya, yang penguasa mimpi jadi penguasa. Tapi begitu kau mati, falamma matu intabahu, ketika kau mati barulah kau sadar bahwa kau sebenarnya selama ini hanya dalam mimpi yang panjang. Mudah-mudahan kita terselamat dari hasad dan takabbur, ya Allah.